Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham TKIM atau PT Ciwi Kimia Paper Factory Tbk. Ini juga salah satu request ya dari salah satu penonton di video kami yang sebelumnya. Oke, seperti biasa kita akan bahas company profile secara singkat, kemudian fundamental analisis ini akan cukup banyak teman-teman ya. Kita akan bahas kelayakan perusahaan dan harga saham, kemudian kita akan bahas secara singkat seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini atau bulan berikutnya. Kemudian kita akan bahas sedikit mengenai bandarmologi, akumulasi atau distribusi, dan terakhir kita akan bahas sedikit mengenai technical atau range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke company profile. Siapa tahu ada yang belum tahu PT Ciwi Kimia Paper Factory ini apa ya. Jadi ini perusahaan yang memproduksi kertas dan karton di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini milik Sinarmas Group teman-teman ya. Ini sudah berdiri sejak 2 Oktober 1972 atau sudah 50 tahun, memiliki 8 anak perusahaan dan 1 perusahaan asosiasi. Ini adalah pemegang sahamnya ya, PT Purinusa Eka Persada ini Sinarmas Group ya teman-teman ya. Masyarakatnya 40,3% dan ini adalah persentase kepemilikan per Desember 2021. Institusi asing menguasai 27%, institusi lokal 66%, individu asing 0,03% dan individu lokal 6,01%. Jadi ini individu lokalnya cukup kecil teman-teman ya. Sebagian besar dikuasai oleh institusi. Company historinya ini listing 1990, harga IPO-nya 9.500 dan IPO-nya 88 miliar. Inilah jumlah pemegang sahamnya ya. Data terakhir 30 Juni 2022, 29.580 orang investor ya. Dan ini setiap bulannya bertambah teman-teman ya. Saldo laba pada pembukuan kuartal 1 2022 16,1 triliun. Jadi ini perusahaan yang posisinya sedang profitable saat ini. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa fundamental ya. Pertama kita akan bahas income statement atau performance dari perusahaan ini seperti apa. Ini adalah grafik total pendapatannya teman-teman ya, dari 2009 sampai 2021 ya, cenderung naik, kemudian stagnan, turun 2016, kemudian naik lagi, turun lagi, dan terakhir naik di 14,6 triliun. Untuk laba bersihnya ini 2009 sampai 2017 cenderung kecil teman-teman ya, namun 2018 tiba-tiba ada lonjakan yang luar biasa. 2019 turun, 2020 turun, dan 2021 kembali melonjak seperti 2018. Ya, totalnya 3,5 triliun atau 23,9% dari pendapatan. Bagaimana kinerja di 2022 ini juga stagnan teman-teman ya, di kuartal 1 ya hampir sama dengan 2021 ya, 2019 4,3 triliun totalnya, kemudian ini profitnya juga naik 2020 naiknya sangat tinggi, kemudian ini 1 triliun ya, jadi mengalami peningkatan sejak dari ini teman-teman ya, 2018 meningkat teman-teman ya. Nah ini peningkatan ini terjadi karena apa ya, kami sudah cek teman-teman ya, ternyata peningkatan ini adalah bagian atas hasil bersih dari entitas asosiasi. Jadi tahun 2015 ini masih merugi entitas asosiasinya, kemudian 2016, 2017 menyumbang profit, dan 2018 profitnya langsung naik ya, naiknya 6 kali lipat nih teman-teman ya. Dan sampai 2021 masih stagnan di 3 triliunan. Nah, siapa entitas asosiasinya Ciwi ini teman-teman? Kami sudah cek. Ini adalah PT Oki Pulp and Paper Mills ya. Ini salah satu perusahaan penghasil bubur kertas dan tisu terbesar di dunia ya, yang terintegrasi secara vertikal. Ya, ini adalah data laporan keuangannya PT Oki Pulp and Paper Mills ya teman-teman ya. Memang kelihatan naik teman-teman ya, labanya teman-teman ya. Kita lihat ya, dan TKIM ini memiliki 49% dari saham Oki Pulp and Paper ini. Jadi kalau untungnya segini ya dibagi 2. Ini kalau dirupiahkan ini kan dalam juta US dollar teman-teman. Kalau dirupiahkan ya sekitar 6 triliunan ya. Jadi 3 triliunan benar tadi ya, setengahnya. Oke, jadi ini termasuk salah satu perusahaan yang berhasil ya, entitas asosiasinya berhasil menyumbangkan laba bersih yang cukup signifikan. Oke, dari secara performance ini memang sedikit kurang stabil teman-teman ya, namun secara laba bersih ini meningkat karena entitas asosiasinya meningkat teman-teman ya.
Oke, kita akan cek dari sisi balance sheet-nya. Kalau kita lihat dari sisi aset sampai 2021 ini cenderung meningkat teman-teman ya. Ekuitasnya bagus sekali ya, selalu bertumbuh. Nah, liabilitasnya ini terakhir memang sudah mulai turun ya, seiring dengan meningkatnya laba, liabilitasnya ikut turun dibayar utangnya teman-teman ya. Oke, jumlah ekuitasnya masih lebih tinggi daripada liabilitas walaupun nggak tinggi-tinggi, nggak selisih jauh ya teman-teman ya, namun masih oke karena masih lebih tinggi. Oke, dari sisi balance sheet ini ya masih sehat teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari cash flow statement-nya, ya ini kalau kita cek dari arus kas aktivitas operasinya nih selalu positif ya kecuali 2013. Kemudian kalau kita cek dari aktivitas investasinya ini teman-teman ya terjadi investasi yang cukup besar di tahun 2014 dan 2015. Ya, dan kini setelah kami cek memang ini adalah tahun pembelian atau pembayaran investasi pada perusahaan asosiasi ya, dimulai dari 2013, 2014, 2015 dan 2016. Ya, jadi ini dicicil beberapa kali sehingga sampai memiliki hampir separuh dari perusahaan asosiasi tersebut, teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan menuai hasilnya kemudian di saat ini ya, teman-teman ya. Jadi ini pentingnya kenapa perusahaan arus kasnya harus selalu menunjukkan negatif. Ini 2016 ini ada pencairan investasi ya, dan 2021 kalau nggak salah pencairan investasi jangka pendek kalau nggak salah ya. Ini dari pendanaan memang kadang-kadang TKM ini masih berhutang ya teman-teman ya, namun kalau dia profitnya tinggi, dia terakhir 2019, 2020, 2021 cenderung membayar hutang tadi ya. Kita lihat dari liabilitasnya yang turun. Oke, jadi ini penggunaan arus kasnya juga sudah cukup baik menurut kami. Kemudian inilah nilai kas dan setara kas akhir periodenya ya, selalu positif, dan terakhir ini 3 triliunan teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu dividen teman-teman ya. Ternyata TKIM ini termasuk yang rajin bagi dividen teman-teman ya, nggak pernah absen bagi dividen. Nah, kalau kita cek ya, dividen paling kecil dan paling besarnya dibanding dengan harga saat ini, pada saat video ini dibuat, ya memang kecil sekali, ini mirip seperti bunga tabungan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli saham ini, kemudian nggak naik-naik, ya sambil nunggu harganya naik, anggap aja uangnya seolah-olah uangnya itu disimpan di tabungan teman-teman ya, tetap dapat dividen setiap tahunnya, walaupun kecil sekali. Oke, jadi ini termasuk yang royal bagi dividen walaupun prosentasenya sangat kecil. Yang lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali. Oke, kemudian kita akan cek dari nilai wajarnya berdasarkan pendekatan PE Standard Deviation Band. Ya, saat ini grafik PE Standard Deviation Band 1 tahun ke belakang. Rata-rata ini diperdagangkan di PE 11,06 ya teman-teman ya. Nah, saat ini diperdagangkan di 5,52. EPS-nya sekarang adalah 1132. Maka kalau ini kembali ke harga normalnya PE diperdagangkan, ya berarti harga wajarnya adalah 1100 dikali 11 teman-teman ya, 21.100. Jadi cukup tinggi ya gapnya dengan harga saat ini yang 6.250. Ini secara PE ya, karena tadi beberapa tahun terakhir memang profitnya meningkat cukup signifikan. Nah, kalau harganya meningkat mengiringi atau mengimbangi kenaikan profit tersebut, maka harganya seharusnya adalah 21.100. Oke, ini dari sisi EPS, PE Standard Deviation Band. Kemudian kalau kita cek dari price to book Standard Deviation Band dalam setahun terakhir ini memang biasanya diperdagangkan di 0,92 teman-teman ya. Ini luar biasa ya, perusahaan pabrik kertas terbesar di dunia kita bisa beli dengan harga 0,92 ya, diskon 8% teman-teman ya. Ini rata-ratanya ya biasanya diperdagangkan. Nah, saat ini diskonnya itu lebih rendah teman-teman. Saat ini PBV-nya 0,74 ya, 0,74. Sehingga kalau misalnya dia kembali lagi ke sini, artinya ya 0,92 kali 8.400, 7.764 adalah harga wajarnya sesuai dengan pendekatan price to book value standard deviation band ya. Jadi secara PE dan price to book value ini masih under value teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan di pertanyaan fundamental teman-teman ya. Apakah fundamental perusahaan ini baik teman-teman ya? Kalau dari sisi kinerja ini mengalami peningkatan ya dari kontribusi entitas asosiasi.
Nah, bagaimana kalau entitas asosiasinya kita keluarkan? Ya, aktivitas operasional perusahaan ternyata sedang menuju pemulihan, teman-teman. Ya, kita cek ya laba usahanya ini di luar, ya dibuka ini ditendang keluar ya kontribusi entitas asosiasinya. Ternyata mulai ada pemulihan profit nih teman-teman ya, 2021 bahkan sudah naik. Ya, jadi sebenarnya tanpa entitas asosiasi pun performance perusahaan sudah mulai menunjukkan kenaikan teman-teman ya. Ini dari sisi kinerja. Kemudian dari yang kedua, balance sheet ya, di mana ekuitas selalu bertumbuh teman-teman dan jumlah ekuitas tadi lebih besar daripada jumlah liabilitas. Menunjukkan perusahaan ini masih dalam keadaan sehat balance sheet-nya. Kemudian terakhir dari sisi arus kas, perusahaan selalu melakukan investasi dan salah satu investasi pada entitas asosiasi terbukti memberikan kontribusi positif ke performa perusahaan. Jadi secara garis besar kami menyimpulkan bahwa TKIM ini adalah perusahaan yang baik. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Kalau perusahaannya kami sudah anggap ini perusahaan yang baik untuk dimiliki, maka yang kedua kita akan cek apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar. Kita cek ya book value per share-nya TKIM ini ya teman-teman ya, dari tahun 2019 ini terakhir 2017 naik. Dan kalau kita cek ya book value kuartal 1 2022 itu adalah 8.440. Harga di pasar sekarang itu 6.250. Berarti kita hanya bayar 74% dari kalau kita mau membuat perusahaan yang sama dengan TKIM ini. Ya, kapan lagi beli perusahaan kertas salah satu terbesar di dunia dapat diskon 26% teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat ya, kinerja performanya kan naik terus tadi ya, profitnya tanpa asosiasi entitas asosiasi saja sudah naik, apalagi ditambah profit dari asosiasi. Ya, ini meningkat teman-teman ya. Jadi kalau kita beli di harga saat ini dengan EPS-nya seperti ini, maka secara perusahaan akan balik modal 5,5 tahun dari sejak kita membeli saham ini teman-teman ya. Jadi ini sudah jelas teman-teman ya, menurut kami jelas ini perusahaan yang murah ya. Jadi perusahaan ini bagus dan murah teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa berikutnya, yaitu analisa seasonality. Ya, ini adalah analisa yang paling sederhana namun ya memberikan informasi yang cukup bagus untuk kita mengambil keputusan ya teman-teman ya. Kalau kita cek teman-teman di bulan Juli ini memang turun terus ya, probabilitas naiknya 27% dan terbukti di tahun 2022 bulan Juli minus teman-teman ya. Nah, pada bulan Agustus dan September juga sama teman-teman ya. Nah, bagusnya adalah ngambil di bulan Oktober atau awal Oktober nih ya. Persentase kenaikannya 70%, kemudian November juga naiknya 50-50 ini 50% ya, tapi secara overall dia masih secara CAGR-nya masih naik 1,24% ya. Desember juga naik masih. Ya, jadi ini kalau mau ambil ya kemungkinan di bulan Oktober teman-teman ya, awal Oktober atau akhir September sebelum closing. Ya, jadi ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan kapan mau ambil posisi di saham ini. Oke. Kemudian kita cek dari sisi bandarmologi analisis ya teman-teman ya. Ini kalau dicek teman-teman ya, grafiknya saya tarik terus ya. Dari 5 Februari 2021 ini terjadi penjualan terus ya, uangnya keluar terus teman-teman ya. Broker CC ini selalu menjual terus ya, rajin menjual, mendominasi teman-teman ya. Ini juga terlihat terdistribusi, namun broker CC ini sih setahu saya sih broker yang digunakan retail ya. Apakah retail sedang melakukan penjualan terus-menerus ya nggak tahu teman-teman ya. Atau ada bandar yang menggunakan broker ini teman-teman ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini sedang turun terus secara bandarmologi, ini sedang terjadi distribusi. Oke, kemudian kita akan cek yang berikutnya adalah dari sisi teknikal teman-teman ya. Kalau dari sisi teknikal jelas tadi ya, sedang ada distribusi, pasti bergeraknya turun. Ini harganya ada di bawah garis MA 200 dan MA 50, artinya sedang downtrend teman-teman ya. Ini juga sempat tembus tapi nggak berhasil menembus mantul lagi dari EMA 200 ya. Ini nggak sempat sampai, sudah mantul lagi. Ya, artinya ini sedang kecenderungannya sedang turun harganya teman-teman ya. Kemungkinan ini sudah break juga ya dari garis ini supportnya. Ini sudah break, kemungkinan harganya bisa ke 5580. Nah, kalau misalnya menggunakan pendekatan teknikal ya, ini kecenderungannya akan turun lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita kombinasikan, misalnya teman-teman tertarik dengan saham ini, maka kalau teman-teman mau menunggu harganya di sini bisa ambil posisi di sini, atau misalnya teman-teman takut ketinggalan ternyata ini berbalik, ya ambil di sini 6250 sebagian.
Nanti kalau turun lagi, cicil lagi di bawah, turun lagi, cicil lagi di bawah. Karena selama kinerja perusahaannya bagus, ya mau turun sedalam apapun, nggak ada masalah. Semakin kita gimana ya, kalau value investor tuh semakin harganya turun, semakin ingin menambah posisi teman-teman ya. Karena ya kapan lagi beli perusahaan bagus dengan diskonnya ditambah-tambah terus. Oke, ini dari sisi teknikal teman-teman, range-nya pergerakannya sedang turun dan kemungkinan akan menuju bisa ke 5.580. Ini dari sisi volumenya teman-teman ya, per hari di perdagangan 1,44 juta lembar saham atau 9 miliar per hari kalau dikalikan dengan harga saat ini. Dan per 1 Agustus 2022 nanti ini saham TKIM ini didepak dari LQ45 teman-teman ya. Ya, digantikan dengan beberapa saham yang nanti kita akan bahas di video yang berbeda teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu analisa kami mengenai analisa saham TKIM teman-teman ya. Semoga bisa membantu dan memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.